Berdoa dimulai. Berdoa karena selesai. Oke, sebelum pembelajaran Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Cina, Hadir, Bu. Lisa, hadir Bu. Cina, hadir Bu. Nabila, Hadir, Bu. Isma, hadir Bu. Lukman. Hadir, Bu. Oke, masuk semua ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum itu Ibu mau bertanya nih sama kalian. Pernah nggak sih kalian itu mengalami perbedaan pendapat dengan teman kalian yang menimbulkan kalian tuh merasa tidak nyaman? Pernah nggak? Oke. Nah, menurut kalian itu apakah kenapa konflik itu selalu terjadi antara teman dekat kalian? Karena beda ini, Bu. Beda pendapat, beda kepentingan, beda tujuan juga. Karena sering ketemu juga, Bu. Oke, benar sekali ya. Nah, benar sekali konflik itu memang kenapa sih sering terjadi dengan teman dekat kalian ya karena sering berbeda pendapat, terus berbeda referensi, begitu ya. Lalu di sini ada yang suka scroll TikTok nggak? Saya Semuanya ya. Oke. Nah, apa sih yang kalian pernah menemukan berita konflik ya di TikTok? Selalu. Apa nih boleh sebutin contohnya nggak? Siapa yang menyebutkan? saya itu contohnya kayak konflik kepentingan yang yang baru terjadi di Sumatera, Bu. Kepentingan antara apa nih? Antara pemerintah dengan masyarakat, Bu. Oke. Masyarakat, kalau masyarakat memiliki kepentingan mereka kena musibah yang mereka butuh bantuan, sedangkan pemerintahnya itu nggak mau apa ya, menetapkan itu sudah bencana besar banget ya dan berkorban jiwa, tapi pemerintah tuh nggak ada kayak apa ya, bukan ini penetapan bencana nasional gitu. Ya, saya itu lagi ini ya panas ya di tadi. Ada yang mau menyebutkan lagi? Atau mas kita langsung materi aja nih? Oke, sebelum itu Ibu ada kuis buat kalian. Ada bagi-bagi tulis, Bu. Gampang kok ini. Siapkan HP-nya ya, jangan lupa scan. Oke? Ya, Bu. Ya. Kelihatan? Sudah. Oke, Ibu mulai ya. Ya, Bu, mulai, Bu. Oh, belum. Menuju sebentar baru masuk. Kok baru berdua? Masih seperti Biar punya kota itu. Pakai puisi. Sekolah kan ada. Ya. seluruh Oke, Ibu mulai ya. Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Ayo. Ini udah dimasukkan.
Kasar banget sih kamu. Kasar banget sih kamu. Bisa-bisanya kamu udah ada cewek sampai jatuh. Nah, dia adalah aku. Tapi gak berangkat juga dong. Emang kamu mau kalau gantian dicorong? Pokoknya dia yang salah. Ini yang tangan. Oke, setelah nonton video ini udah ada gambaran ya tentang apa videonya. Lalu di sini ada pertanyaan. Menurut kalian apa masalah utama dalam video tadi dan apa penyebabnya? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu, Oke, silakan Nabila. ya setelah melihat video yang Ibu tanyakan tadi, saya melihat bahwasanya di situ ada seorang anak laki-laki dan yang saling berantem. Padahal di dalam itu ada kesalahpahaman atau perbedaan kepentingan di antara keduanya, yang mana anak perempuan tadi itu merebutkan Rea dan yang laki-laki ini menggunakan kekerasan untuk menyadarkan anak perempuan itu. Oke, baik sekali. Jadi di video ini itu merupakan salah satu contoh konflik yang terjadi karena perbedaan pemahaman atau kepentingan satu sama lain. Dari sini bisa dilihat jika konflik tidak diselesaikan secara langsung, malah berlarut-larut akan berujung pada kekerasan seperti yang dilakukan tadi di video ini tadi. Oke, kita masuk ke materi. Di sini Ibu menjelaskan definisi manajemen konflik. Manajemen sendiri itu mengelola atau mengatur. Sedangkan konflik itu pertentangan atau perbedaan antara dua pihak yang memiliki kepentingan tujuan atau kebutuhan yang berbeda. Jadi manajemen konflik ini dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengendalikan intensitas atau skala konflik agar tidak terjadi berlarut-larut. Dan juga dampak dan efek dari konflik melalui berbagai metode seperti intervensi, negosiasi, upaya diplomasi serta mekanisme kelembagaan. Manajemen konflik ini diperlukan agar konflik itu dapat terselesaikan, agar kita dapat mengendalikan konflik agar tidak menjadi semakin besar. Gitu. Selanjutnya ada dua jenis metode manajemen konflik. Yang pertama manajemen konflik berbasis hak yang menekankan pada mekanisme formal. Yang kedua ada manajemen konflik berbasis kepentingan yang menekankan jalur informal. Nah di sini ada yang memberikan contoh konflik berbasis hak itu yang seperti apa? Ada yang boleh tahu? Belum tahu. Oke. Jadi konflik berbasis hak itu contohnya seperti konflik sengketa lahan. Nah itu kan konflik yang sangat berat ya kalau kita bayangkan. Nah konflik tersebut tuh perlu penyelesaian di jalur formal. Jadi melibatkan hukum untuk menyelesaikannya. Karena jika diselesaikan antar dua pihak yang berkonflik saja tanpa adanya pihak-pihak ketiga itu sangat susah. Nah itu masuk. Jadi penyelesaiannya harus melalui mekanisme formal. Nah kalau konflik berbasis kepentingan ini skalanya lebih kecil, lebih ringan. Jadi tidak perlu melibatkan hukum karena skalanya juga tidak terlalu besar. Itu warnanya. Berarti kalau misalkan ada manajemen konflik berbasis itu, misalkan kayak pengadilan gitu ya? Iya, betul sekali. Jadi harus melalui pengadilan
dialog antar pihak yang berkonflik. Maju sedikit, ini ada pertemuan. Nah, pertemuan ini dilakukan oleh dua pihak yang berkonflik seperti mengadakan pertemuan langsung untuk berdiskusi penyebab masalah konflik itu apa sih, kayak penyebab terjadinya konflik antar pihak itu apa. Nah, seperti pada yang sudah dikatakan ini, dan pengadilan pertemuan ini dapat membantu menemukan akar masalah, memiliki dan memandu proses penyelesaian konflik secara aktif dan berarah. Nah, selanjutnya ada negosiasi. Nah, negosiasi ini kesepakatan, bentuk kesepakatan antar pihak yang berkonflik. Jadi pihak yang berkonflik ini mengadakan kesepakatan, namun kesepakatannya itu harus menghasilkan win-win solution atau kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, begitu. Nah, selanjutnya ada mediasi. Yang mediasi ini pihak yang berkonflik ini melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Jadi pihak ketiga ini bertugas untuk memandu atau mengarahkan dari kedua pihak yang berkonflik tadi untuk menemukan titik terangnya, gitu. Selanjutnya ada arbitrase. Nah, arbitrase ini melibatkan jalur formal atau jalur hukum, di mana jalur hukum ini memberikan keputusan penyelesaian atas konflik yang terjadi tadi, gitu. Namun pada arbitrase ini belum ditetapkan keputusan hukumnya, jadi belum sah begitu kalau di arbitrase. Lalu yang terakhir ada adjudikasi. Adjudikasi ini lebih ke penyelesaian konfliknya, keputusan dari hukum itu sudah sah, istilahnya sudah ketok palu, jadi sudah sah, gitu. Dari sini ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Silakan, Smart. Berarti kalau setiap konflik itu nggak perlu skala manajemen konfliknya ini semuanya itu dipakai gitu ya? Iya, jadi ketika sudah selesai konfliknya, sudah menemukan titik terang, jadi misalkan konflik antar perbedaan pendapat, misalkan Risma dengan Nabila berbeda pendapat ketika kerja kelompok. Nah, itu tidak usah membutuhkan runtutan skala manajemen ini. Jadi ketika dialog sudah menyelesaikan masalah, ya sudah, tidak usah melakukan penyelesaian lain, gitu. Di sini ada yang belum paham? Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Oke, setelah ini Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugas lagi. Oke, tugasnya berkelompok ya. Di sini Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Yang satu kelompok terdiri dari 3 orang. Memilih sendiri atau Ibu yang memilihkan? Pilih sendiri. Oke, kalau pilih sendiri silakan mulai berkelompok dari sekarang ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sebelah sana. Bisa dibalik posisinya, berdiskusi ya. Oke, ayo simak sebentar. Di sini gua akan menjelaskan tugasnya. Yang pertama itu, jadi nama tugasnya itu peta labirin manajemen konflik dengan petunjuknya seperti ini. Jadi kalian nanti itu Ibu bagi peta labirin yang akan kalian selesaikan di kertas AKPD yang sudah diberikan juga. Nanti Ibu juga memiliki kartu konflik yang akan kalian pilih secara acak. Nanti salah satu dari kelompok maju ke depan untuk mengambil kartu konflik. Oke, sudah bisa dipahami? Oke, ayo boleh salah satu maju ke depan. Ya, sekalian
maaf, jadi harus berdiskusi. Udah selesai? Sebentar dulu, bentar. Oke, udah ya. Selesai ya. Ya Bu. Oke, kelompok yang maju. Kelompok bedek. Yang maju. Semuanya satu. Semuanya boleh. Oke. Di sini ya. Bentar dulu. Ya, jadi dari kami kelompok 2 itu mendapatkan studi kasus Tentang perseteruan antara OSIS dan ASMI Tidak usah, langsung saja. ya, jadi kayak kesalahpahaman antara perbedaan kepentingan antara OSIS dan konsep. Jadi kami akan langsung bagaimana diskusikan saja. jadi di sini kan di LPD itu ada tabel labirin dan di pos 1 ini itu melakukan dialog terlebih dahulu, yaitu dengan langkah penyelesaiannya masing-masing organisasi ini diberikan kesempatan untuk menjelaskan jadwal kegiatan, terus urgensi dari tujuan kesesuaian yang bagaimana gitu. Kemudian di pos 2 itu pertemuan yang mana di bagian di pos 2 ini nantinya itu ada pertemuan antara perwakilan masing-masing organisasi dengan pihak sekolah gitu. Kemudian di pos 3 itu ada negosiasi, dan di negosiasi ini tuh menawarkan kompromi. Jadi nanti dari pihak sekolah yang Kelompok yang lain bisa menyimak ya. mendengar atau melihat jadwalnya dengan misalkan menggunakan fasilitas yang lebih memadai. Kemudian di pos 4 ini ada menunjuk mediator, yaitu misalkan mahasiswaan atau nanti dari grup pembinanya gitu, organisasinya sebagai mediator. Kemudian di pos 5 ini itu ada adjudifikasi dan arbitrase, yang mana di pos 5 ini itu nantinya dari kedua belah organisasi ini akan dipertemukan nanti dengan besok selaku kepala sekolah yang mengambil keputusan, sehingga nantinya keputusan yang diambil itu menjadi adil gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang ingin bertanya? Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Setelah ini KKPD-nya bisa dikumpulkan di ketua kelas ya di Lukman. Nanti Lukman yang mengumpulkan ke ibu. Iya Bu. Sebelum ibu tutup, kembali ke tempat masing-masing dulu ya. Jangan berkelompok lagi. Makasih ibu. Ibu. Jadi setelah kalian menyelesaikan tugas ini tadi, apa kesimpulan yang bisa disimpulkan? Ada yang mau menjawab? Ya, itu pasti ya, bisa. Lalu ada lagi? Gimana bilang? Mungkin jika nanti kita menemukan pada suatu konflik yang mana kita tuh jangan menunda untuk menyelesaikannya gitu. Jadi jangan ditunda-tunda, nantinya kalau misalnya itu jadi buang waktu sendiri. Jadi kalau sebisa mungkin itu bisa langsung diselesaikan secara akademis dan juga menggunakan manajemen konflik yang tadi dijelaskan seperti itu. Oke, ada yang mau menambahkan? Cukup? Oke, sebelum ibu tutup, ibu ada refleksi terlebih dahulu ya. Refleksinya ibu mau?
yang menyimpulkan? Oke, silakan. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Nabila kurang lebih sama aja Ibu. Kalau ada konflik itu kita harus segera menyelesaikannya. Terus juga tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu ada beberapa skala manajemen konflik yaitu terkait dialog, terus ada pertemuan, negosiasi, mediasi, edukasi, sama klasifikasi. Nah, melalui 6 skala konflik itu kita bisa memilih tergantung konflik yang sedang kita alami atau konflik yang terjadi di sekitar kita gitu. Oke, benar sekali Risma. Jadi di sini udah pada paham ya? Oke, jadi seperti yang kata Risma tadi, ketika kita mengalami konflik atau menemukan atau mengalami konflik itu langsung diselesaikan. Kita mencari jalan tengah dengan pihak atau teman-teman yang kita mengalami konflik. Nah, karena jika tidak seperti itu, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika tidak diselesaikan akan berujung menjadi larut-larut atau bahkan bisa berujung pada kekerasan. Baik,